Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai TV, ketemu lagi bersama saya di sini, Afri Yunarta, dalam acara Opini, obrolan terkini. Untuk 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang ringan tentang wisata kuliner Kota Payakumbuh. Kalau kita berbicara tentang kuliner, Payakumbuh sekarang bisa kita temukan banyak sekali wisata-wisata kuliner. Baik itu kuliner yang sifatnya makanan tradisional maupun makanan-makanan non-tradisional. Nah, untuk membahas hal ini, pagi hari ini di studio Denai TV sudah saya hadirkan bintang tamu, yaitu Uda Yuni Roza KAMD, atau lebih disapa dengan Uda Os. Oke, Uda Os, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancak mana? Baik pemirsa Denai TV, ini dia narasumber kita di Opini pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang wisata kuliner Kota Payakumbuh bersama Uda Os selama 30 menit ke depan. Tetap di Opini. Silakan, Dos. Pemirsa Denai TV, di hadapan saya sekarang sudah ada Uda Os sebagai narasumber kita di acara Opini hari ini. Terima kasih Uda Os sudah hadir ke studio Denai TV, sudah meluangkan waktunya. Kita akan berbincang-bincang sedikit nih Uda Os tentang wisata kuliner Kota Payakumbuh. Tapi sebelum itu kurang enak juga kalau seandainya tidak ada perkenalan diri dulu. Ya. Mungkin ada pemirsa ya baru kenal wajah sama Uda Os tapi belum kenal nama sama latar belakangnya. Oke, silakan Uda Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Yuni Roza KAMD dan itu adalah pemberian dari ibu atau ayah, almarhum ibu atau ayah. Dan nama itu tidak boleh diganti karena itu pemberian orang tua. Itu makanya kalau di lapangan nama saya lebih dikenal dengan nama Pak Os gitu. Pak Os. Gitu. Kalau sekarang dipanggil Uda nggak apa-apa deh? Boleh. Uda Os. Iya, kalau panggil Uda kan lebih kecil. Lebih kecil, gitu. Lebih muda ya. Iya. Oke, lanjut Uda Os. Iya. Nah, jadi saya tamatan dari Akademi Pariwisata Bunda Padang. APB. BP 90. Kebetulan saya mengambil bidang perhotelan. Perhotelan, alhamdulillah perhotelan tamat. Dan saya memulai masuk ke kampung halaman Payakumbuh tahun 98. Jadi pas kebetulan senior saya mengajak untuk bergabung untuk membangun kampung lah gitu. Jadi tahun 98 itu ada kami bikinlah sebuah kafe yang namanya Tudung Saji. Tudung Saji dalam artian senior datang menawarkan kepada saya, Dinda Os, apa kira-kira yang Dinda Os ambil? Apakah manajer, apakah kasir, apakah koki gitu. Jadi kebetulan saya tertarik dengan ajakan dari senior saya. Jadi saya ambillah bagian yang paling bawah, di Swasser. Dan untuk diketahui di kampung halaman saya di Payakumbuh, rata-rata kawan-kawan banyak yang mencemooh gitu kan gitu. Mentang-mentang kami makan di sini takut bayar kan gitu. Gitu. Jadi saya bilang apa adanya. Saya memang bagian cuci piring. Alhamdulillah itu saya lewati, kebetulan pas Porda. Di saat itu suasana Tudung Saji overload, dalam keadaan penuh, alhamdulillah gitu. Jadi pas senior masak, saya curi-curi dah ilmu gitu. Istilahnya misalnya ada yang orderan minta nasi goreng, minta mie goreng atau roti bakar. Pas senior lagi masak, saya tengok-tengok, habis nyuci piring, tengok-tengok. Terus setelah cuci piring, perut lapar, bikin nasi goreng lah kan gitu. Kan kita coba untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri kan? Sebelum diberikan ke orang lain, sebelum kita maju ke koki. Jadi pas kita masak, alhamdulillah apa yang dicoba sama senior, alhamdulillah pas gitu. Pas alhamdulillah kita pas senior nih pulang atau istirahat segala macam, datang tamu minta nasi goreng atau apa-apanya gitu kan, dengan alhamdulillah dengan PD-nya kita bikinlah masakan yang dibikin senior tadi, seperti yang menu-menu yang ada gitu.
Dan itu pun berlangsung selama lebih kurang 6 bulanan lah. 6 bulanan. Saya masih tetap di bagian cuci piring gitu, dengan cuci piring kalau panas ya panas lah, kalau kehujanan ya basah lah kan gitu. Jadi itulah perjuangan saya untuk di dunia kuliner di Kota Payakumbuh. Dan tahun 2000 saya coba untuk membuka les Siantifa. Les Siantifa, alhamdulillah pada waktu itu kisahnya saya mau berangkat ke Malaysia. Datanglah kawan waktu mau pamit malam itu. Terus kawan ini marah sama saya gitu. Kenapa kamu harus berangkat ke Malaysia? Gitu. Iya. Di sini uang kamu cari, di Malaysia uang kamu cari. Jadi pas kami obrol-obrol malam tuh dengan minum seadanya kopi gitu kan kopi. Iya. Cuman pas minum kopi sedang ngobrol-ngobrol jatuhlah atlas dari meja. Disitulah timbul inspirasi gimana membangun Payakumbuh, dengan membuat lesehan gitu. Iya. Lesehan. Konsepnya makanan tapi lesehan. Yang mana pada intinya induknya Minang gitu. Jadi di situ adalah Pondok Toraja, Pondok Kalimantan, Palembang gitu. Jadi dengan alhamdulillah dengan bantuan kawan tadi yang saya sebutkan yang bernama Anci gitu. Iya. Dialah yang menginspirasi saya gitu. Jadi nggak jadi berangkat ke Alhamdulillah nggak jadi. Gitu. Nggak jadi berangkat ke Malaysia. Memang fokus ke situ. Lebih fokus ke situ gitu. Jadi konsepnya lesehan. Lesehan. Mungkin maaf kalau Afi potong. Mungkin lesehan pada waktu itu mungkin belum banyak mungkin udah ya konsepnya. Boleh dikatakan yang pertama kami gitu. Yang pertama boleh ya dikatakan itu yang pertama. Iya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat lebih banyak ya Daos ya. Udah banyak. Udah banyak ya. Mungkin di tahun berapa Daos? 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000 itu mungkin konsepnya masih konsep yang baru dibawa ke sini untuk makanan lesehan. Iya. Dan itu pun kami coba membawa apa namanya yang kami orang perhotelan. Kami cobalah membawa makanan hotel ke kampung halaman kita, Kota Payakumbuh yang tercinta. Seperti kita bikin steak gitu kan. Steak itu kita akalnya gimana dengan kosnya yang rendah. Waktu itu kan lagi-lagi ngetrennya steak kita. Kita coba mencari biaya yang rendah dengan penjualan pun sedang-sedang, nggak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Kita coba menampilkan tampilan kita steak dengan gaya hotel bintang 5. Alhamdulillah laris. Kita coba lagi bikin omelet, coba bikin pancake gitu. Yang makannya kan pakai, kata orang bule kan pakai knife sama spoon kan gitu. Pakai sendok sama garpu sama pisau gitu. Ya. Iya. Jadi itulah perjuangan saya. Lepas dari Tifa saya pindah ke Sudimoro. Sudimoro istilahnya kita membuat suatu konsep kuliner lagi ya. Kuliner pecel lele yang namanya kita membentuk visi dan misi menuju ke arah yang lebih baik gitu. Alhamdulillah Sudimoro sukses. Di situ saya memakai konsep Tut Huri Handayani. Yang mana kita nggak punya adik-adik atau anggota atau saudara kita yang bekerja, kita nggak menganggap itu bekerja. Jadi kita anggap saudara kita sendiri. Kita yang bekerja dengan kita. Iya, nah itulah yang kalau saya yang coba untuk karena saya tahu gimana keadaan SDM kita. Iya. Jadi kalau SDM kita kalau kita paksakan, otomatis dia akan berontak gitu. Jadi itulah makanya saya konsep itu ingat saya waktu kita belajar di sekolah dulu gimana guru istilahnya guru membimbing kita. Guru yang nggak pemarah sama pemarah kan gitu. Iya. Nah, jadi itu yang saya ambil tengah-tengahnya gitu. Itu gitu. yang diterapkan mungkin ketika itu yang diterapkan, mulai gitu. Terjun ke dunia kuliner yang sudah memiliki anggota mungkin. Iya, kebetulan anggota saya waktu itu di Sudimoro lebih kurang 20 orang. Wah, cukup banyak ya. Tapi saya nggak ikut KB gitu loh. Nggak ikut KB. Iya. Baik pemirsa DNET TV, itu mungkin obrolan kita sedikit ya. Sebagai awal perkenalan dari Udaos sebagai narasumber kita tentang pembicaraan wisata kuliner. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita setelah kita break mendengarkan yang satu ini.
Baik, pemirsa DNA TV balik lagi bersama saya di sini di Opini Obrolan Terkini, masih bersama Uda Os. Kita berbicara tentang wisata kuliner Payakumbuh. Baik Uda Os, tadi sudah bercerita sedikit tentang latar belakang ya, memulai usaha kulinernya di mana. Kalau sekarang Daos aktifnya di mana nih untuk kulinernya Daos? Kebetulan kita sebetulnya kan udah dipandang dari segi usia, kita kan kelahiran nih boleh dikatakan ABG. Udah boleh dikatakan udah tua gitu kan. Kebetulan udah masuk Juni kemarin udah 51. Jadi sekarang kebetulan dari habis ini kan saya kan kebetulan di Rida Tekstil nih dulu. Iya. Jadi kebetulan owner dari Sarikayo, Pak Datuk Teddy mengajak untuk membuka kembali Sarikayo gitu. Jadi saya pikir lagi gimana saya bisa lagi, karena dipandang dari segi usia kan saya udah 51. Iya. Boleh dikatakan udah tua kata orang sekarang kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya coba gimana dengan kompetitor yang ada di Payakumbuh, istilahnya kita lebih memanjakan konsumen dengan rasa, dengan pelayanan, pokoknya kita servis lah pelanggan kita, gimana orang tuh nyaman di tempat kita gitu kan. Dan kalau harapan saya kan semua kuliner yang ada di Payakumbuh dengan standar dengan pelayanan yang ramah, yang tempat yang nyaman, otomatis akan menunjang ke ke orang lebih suka. Ayo kita makan kuliner di Payakumbuh aja, di situ makanan enak, nyaman, terus pelayanannya ramah kan gitu. Jadi harapan saya ke depan kalau bisa kan semua kuliner yang ada di Payakumbuh itu dengan standar pelayanan yang ramah. Yang ramah. Nah, itu harapan saya. Baik. Berarti sekarang masih aktif di dunia wisata kuliner lah. Iya. Nah, kalau berbicara tentang kuliner khususnya mungkin yang lebih besar mungkin Daos ya ke kota Payakumbuh. Ini mungkin seperti yang Daos bilang mungkin sejak tahun 2000 itu sudah mulai menggeliat ya. Sudah mulai menggeliat ya. Dan banyak sekarang mungkin dalam bentuk wisata kuliner itu seperti kuliner tradisional ya, yang tetap tradisional, dan kuliner-kuliner yang makanan internasional seperti yang Daos bilang tadi ya, sekarang sudah banyak. Nah, Daos melihat ini bagaimana perkembangan dari semenjak awal mungkin tahun 2000-an seperti yang Daos bilang itu, perkembangan kuliner dari 2000 sampai sekarang ini kira-kira di Kota Payakumbuh itu bagaimana pergerakannya Daos? Ya, kalau saya melihat untuk kuliner di Kota Payakumbuh, saya sangat salut melihat yang namanya perkembangan dari segi dekorasi kafenya, dekorasi tempatnya, dari segi makanan gitu. Kebetulan saya sama Pak Erwin Yunas yang sekarang menjabat sebagai wakil wali kota. Saya meminta kepada Pak Erwin untuk gimana saya bisa untuk membantu yang dinamakan orang yang bergerak di bidang kuliner. Karena kita tengok orang ini sekarang kan investasi besar-besaran. Tapi itu kan yang sifatnya musiman. Kalau kita kan melihat perkembangan yang ada sekarang, kita kan bangga kita melihat kampung halaman kita maju. Yang kita rasakan setelah dia viral, habis itu dia hilang, tenggelam gitu. Memang banyak seperti itu dah ya. Gitu ya. Banyak, ya. Jadi itulah tantangan saya, gimana saya sebagai orang pariwisata bisa membantu pelaku-pelaku kuliner yang ada gitu. Jadi ada yang bersifat ortodok, ada yang bersifat profesional. Gitu. Ya, nah, jadi itu yang kita coba terobos kemarin gitu, Pak. Iya. Nah, kira-kira mungkin menurut konsep yang cocok sih ya untuk wisata kuliner di Payakumbuh ini gimana? Karena mungkin maaf ya kalau kita melihat ke kota lain, mungkin di Sumatera Barat juga ada Pemda mungkin yang memfasilitasi ya. Padang Panjang contohnya. Padang Panjang itu kalau Afri lihat
dulu kulinernya seperti Payakumbuh tidak tertata dengan baik. Ya. Tetapi setelah mungkin ditata oleh pemerintah ya, dibuatkan mungkin buat untuk jualannya rapi. Kemudian ini kan secara tidak langsung akan menaikkan PAD ya, PAD dari pemerintah ini sendiri. Nah, untuk Daus sendiri sudah kira-kira ada konsep-konsep yang menarik nggak? Kira-kira wisata kuliner Payakumbuh ini selain menguntungkan kepada pelaku bisnisnya juga menguntungkan mungkin kepada pihak pemerintahnya sendiri udah. Kalau kita lihat apa namanya Kota Payakumbuh di saat ini memang sangat letaknya kan di perlintasan. Perlintasan. Jadi kalau saya yang konsepnya sederhana. Kalau misalnya di bawah kanopi itu di bawah kanopi dibikin seperti boot-bootnya gitu, yang dengan warna yang sama gitu, warna yang sama. Dengan sistem one kasir gitu. Jadi dengan sistem one kasir, dengan sistem pelayanan yang ramah, dan kita harus bisa menentukan jam sekian mobil nggak bisa lewat lagi. Misalnya kayak di Simon Menteng misalnya, pokoknya dicarilah area untuk parkir mobil. Jadi orang akan otomatis akan jalan kaki. Jadi dari suatu sisi apa namanya satu sisi seperti keluarga dengan berjalan kaki lebih apa namanya lebih memperherat dia berjalan kaki sama anak-anak sama istrinya kan gitu sambil bercanda habis itu dia makan. Nah, jadi kan itu kan membuat hangatnya rumah tangga, bikin hangatnya rumah tangga dan ke pemerintah pun ada juga imbasnya gitu. Nah, jadi yang selama ini misalnya kayak kuliner ini ada yang spesifik Kota Payakumbuh bisa kita angkat lagi gitu. Jadi itulah harapan kita ke depannya gitu untuk Kota Payakumbuh. Sementara untuk di Payakumbuh sendiri nih, kalau Daus melihat ini kan wisata ini sebenarnya kan menjual jasa ya, jasa. Tidak hanya sekedar rasa ya, tapi jasa. Nah, kalau melihat dari standar pelayanan bagaimana ini? Daus, apakah kira-kira sudah siap ini wisata Payakumbuh ini untuk kita jual keluar ya, atau seperti yang Daus bilang tadi mungkin Payakumbuh memang daerah perlintasan ya, karena memang kalau daerah perlintasan ini menjadi sebuah destinasi untuk orang beristirahat. Nah, dari segi pelayanan sendiri Daus lihat bagaimana nih? Kan udah banyak nih tempat-tempat kuliner, mungkin Daus sendiri juga udah sering hunting ya, banyak tempat kuliner di Payakumbuh. Nah, dari segi pelayanan bagaimana Daus? Apakah sudah cukup memuaskankah ya? Ini sebagai, anggaplah ini sekarang Daus itu sebagai seorang pemerhati wisata kuliner. Bagaimana kira-kira Daus? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, apa namanya itu yang masih kurang. Dulu saya pernah diundang oleh Pemda gimana membikin misalnya mulai dari gimana membawa wisata datang ke Payakumbuh. Itu tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Nah, jadi pernah itu arahnya membentuk masyarakat sadar wisata. Jadi kan mulai dari tukang supir angkot, mulai dari ojek, mulai dari apa gitu. Itu kita bikinlah suatu apa namanya bahasanya keramah tamahan. Dan itu pun hanya sekali itu aja. Jadi kalau saya tengok untuk kuliner yang sekarang, kalau soal dekorasi, soal apa segala macam bagus gitu. Cuman kan yang saya tengok masih banyak lemahnya dari segi pelayanan gitu. Misalnya seperti saya ambil contoh, kalau saya misalnya untuk mendidik adik-adik di Sudimoro, itu saya berdiri di depan pintu. Tujuannya? Tujuannya kita kan istilahnya kita membuat kesan. Gimana supaya si tamu ini datang ke tempat kita sambut dengan hangat, dengan ramah-tamah. Ya Pak, selamat pagi Pak, selamat datang di Sudimoro. Apa yang bisa kita bantu? Jadi itu bahasa yang membuat apa namanya si tamu tadi merasa di apa kan gitu. Diperlakukan gitu. Dengan istimewa. Itu ya. Jadi sebetulnya itulah yang saya lihat di apa sekarang di kuliner kita. Ya kalau bisa kita standarkan dari semua kuliner itulah standar ini pelayanan standar gitu. Pelayanan. Mungkin kalau standar harga mungkin belum bisa kita masuk sampai ke situ tapi standar pelayanan. Tapi kan kalau misalnya kita bisa membuat standar pelayanan dari segi harga mungkin si tamu nggak komplain ya. Tapi pelayanannya sudah top Iya itu. Oke. Baik pemirsa DNI TV udah sepertinya kita harus break dulu. Nanti kita akan sambung lagi berbicara tentang bagaimana wisata kuliner Payakumbuh ke depannya. Baik pemirsa DNI TV, jangan kemana-mana, tetap di sini di opini, di obrolan terkini masih tentang wisata kuliner Payakumbuh.
Baik, pemirsa DNA TV, balik lagi bersama saya di sini masih di obrolan terkini, masih bercerita tentang wisata kuliner Kota Payakumbuh bersama Uda Os. Iya, siap. Baik Uda Os, tadi kita udah bercerita panjang lebar ya tentang bisnis kuliner atau wisata kuliner. Nah, untuk Kota Payakumbuh sendiri ini kan cukup cukup menggairahkan ya. Ini salah satu bisnis yang mungkin paling banyak digeluti Daos. Ya. Bahkan seperti yang Daos bilang tadi, bahkan ada yang viralnya cuma 1 bulan 2 bulan habis itu tutup. Ya. Nggak tahu apakah konsepnya yang salah atau memang pangsa pasarnya yang tidak cocok. Nah, menurut Daos sendiri konsep wisata kuliner untuk Payakumbuh ini kira-kira seperti apa sih yang cocok dikelola dengan mungkin sistem daerah geografis kita ya, kemudian karakter masyarakat kita. Kira-kira seperti apa, Daos? Ya kalau kita melihat mencontoh ke arah yang lebih baik kan tidak ada salahnya. Iya, betul ya. Seperti kita tengok di Jogja. Jogja itu kan untuk kuliner kan bagus. Iya. Jadi kita lihat potensi alam kita di Payakumbuh itu kan sangat menjual kan? Sangat menjual, sangat menjual gitu. Jadi misalnya kita punya seperti Batang Agam. Betul, iya. Batang Agam kalau kita tata dengan misalnya kita tata dengan misalnya dengan konsepnya sistem payung-payung itu kan dengan warna yang sama, dengan dengan sistem ini juga kita kumpulkan semua pelaku usaha kuliner. Itu kan banyak yang di Payakumbuh kan banyak yang banyak legenda-legenda. Iya. Nah, legenda-legenda aja. Jadi kita satukan di situ gitu. Jadi si pengunjung atau yang datang ke situ melihat kenyamanan, otomatis akan ada dampaknya ke Pemda. Ke Pemda itu otomatis kan dari segi pendapatan. Iya. Nah, itu kira-kira pandangan saya. Kemudian mungkin sejauh ini mungkin dari wisata kuliner Payakumbuh ini banyak mungkin sudah mulai didominasi dengan makanan-makanan yang dari luar mungkin Daos ya. Nah, Daos melihat sekarang fenomena seperti ini bagaimana udah? Fenomena kalau kita lihat makanan-makanan di luar sangat beragam gitu. Dan kita pun sebagai pelaku pariwisata atau kuliner sangat jempol lah kepada mereka gitu. Yang mulai usaha. Cuman kita kan berharap ke depannya semua pelaku kuliner yang ada di Payakumbuh gimana kita membuat suatu sistem pelayanan ditunjang dengan rasa kenyamanan, itu yang harapan kita ke depannya gitu. Kalau yang sekarang kita istilahnya kita kasih jempol lah buat mereka pelaku usaha kuliner. Gitu, pelaku usaha kuliner ya khususnya. Oke. Sementara mungkin Daos kalau di tempat-tempat lain itu salah satu bentuk yang ditawarkan itu kenyamanan itu mungkin dari segi harga. Ini kan kadang-kadang menjadi sebuah polemik ya. Setelah makan tahu-tahu harganya melambung itu kan sempat berapa viral ya. Nah, untuk di Payakumbuh sendiri kalau Daos melihat sejauh ini dari segi harga ini bagaimana udah untuk makanan kuliner? Karena mungkin ini buat pengelola mungkin ini menjadi sebuah servis juga ya ketika mungkin menampilkan daftar menu dengan harga ya, jadi tidak ada kesan mempermainkan harga atau bagaimana. Nah, Daos sendiri melihat bagaimana untuk harga kuliner Payakumbuh ini kira-kira standar atau bagaimana? Karena orang kan kuliner kadang-kadang takut nih Daos aduh jangan-jangan makan di sini ntar mahal lagi, apalagi yang gedungnya megah, pakai AC, parkirannya luas, jadi masyarakat jadi pengen takut untuk berwisata kulinernya. Bagaimana ini udah? Ya kalau untuk di Payakumbuh mungkin sudah seperti yang sudah kita ketahui bersama, mungkin di Payakumbuh terkenal dengan murahnya gitu. Iya, murah deh ya. Murah. Jadi nggak ada menonjolkan saya makan di Payakumbuh ini harganya segini, nggak ada gitu. Nggak ada. Alhamdulillah gitu Payakumbuh gitu. Berarti untuk standar harga kuliner di Payakumbuh ini termasuk yang murah dan Iya, termasuk yang murah. Kemudian untuk rasa gimana udah? Ini rasa lagi sebenarnya ya. Mungkin Daos juga sudah pernah hunting untuk beberapa tempat kuliner mungkin di Payakumbuh gimana udah? Rasa atau mungkin penyajiannya ya dari segi higienisnya. Ya kalau soal rasa untuk di Payakumbuh kalau saya yang melihat gitu boleh dikatakan mantap lah gitu kalau rasa. Jadi kalau dari soal penampilan soal dari kalau misalnya dari segi kebersihan itu udah gitu. Cuman
alangkah bagusnya lagi kita buat si tamu tadi kita layani dengan ramah, otomatis akan ada kesan bagi mereka gitu. Ayo kita ke Payakumbuh lagi gitu. Iya. Jadi itulah harapan saya untuk Payakumbuh ke depannya, gimana menciptakan sadar wisata. Sadar wisata. Khususnya gitu. mungkin seperti Daos bilang tadi, mungkin lebih menyoroti kepada standar pelayanannya kan ya? Iya. Kenapa udah terlalu menyorot ke standar pelayanan, Daos? Kalau tadi Afri lihat dari depannya lebih ke standar pelayanan. Kenapa itu sangat penting, Daos? Ya, karena itu sangat seperti orang bilang kan, itu kesan pertama. Iya. Seperti yang kita pernah lihat kan, slogan orang kan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Mau datang lagi apa enggak? Oh, gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari segi teknik selling namanya, kalau yang kita pelajari teknik dulu. Penjualan. Ya, waktu di sekolah dulu gimana si A ini datang ke tempat kita, dan dia datang lagi dan harapan kita dia membawa kawannya lagi yang lebih banyak. Itu yang kita karena yang perlu kita tonjolkan adalah pelayanan tadi. Pelayanan kepada tamu-tamu yang datang ya. Apalagi seperti yang Daos bilang tadi, kalau wisata kuliner ini kadang-kadang kan pengunjungnya bukan hanya warga setempat ya, mungkin lebih banyak mungkin pengunjungnya seperti yang Daos bilang tadi ya, dari luar, apalagi Payakumbuh termasuk daerah perlintasan ya, untuk ke daerah Riau. Ya. Baik, untuk harapan kedepannya mungkin Daos ya, untuk wisata kuliner di Payakumbuh ini, apa mungkin yang ingin udah harapkan mungkin kedepannya supaya wisata kuliner Payakumbuh ini semakin berkembang, malamnya itu semakin semarak begitu. Silakan udah. Iya. Jadi harapan saya kan gitu tadi, kalau bisa kan ke Pemda memfasilitasi untuk memberikan pelatihan. Oh iya. Pelatihan sebagai contoh, kami kan orang pariwisata. Iya. Dan kami siap membantu pemerintah dalam artian untuk mengayomi pelaku-pelaku tadi untuk contoh simulasi gimana pelayanan, gimana etika, kapan harus kita senyum, kapan harus kita ini. Jadi kami siap, kami sebagai praktisi pariwisata praktisi pariwisata, kami siap gitu untuk melakukan mungkin kerjasama dengan pihak pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada mungkin wisata-wisata kuliner khususnya mungkin dalam seperti yang Daos bilang tadi, konsennya mungkin kepada sistem pelayanannya, bagaimana menjamu tamu ketika datang kemudian menghidangkan makanan karena ini mungkin termasuk poin yang sangat penting mungkin dalam hal kuliner, Daos ya, dalam hal memberikan servis pelayanan ini ya. Dan mungkin di Payakumbuh seperti Daos bilang, mungkin ini salah satu yang harus dibenahi. Karena itu sangat urgent kata orang gitu. Bahasa gaul sekarang kan urgent gitu. Apakah wisata kuliner yang sifatnya tradisional juga membutuhkan itu, Daos? Justru itulah kita mencoba membuat suatu konsep wisata yang tradisional itu gimana tampil lagi gitu. Tampil lagi nanti dipadu dengan pelayanan tadi. Otomatis misalnya kalau daerah Payabasuang kan pasti ada baju ini dia gitu. Misalnya dia ada kulinernya apa gitu. Jadi nanti orang tuh pakaian tradisional atau pakaian khasnya? Khas Payabasuang contoh. Untuk penyajian. Untuk penyajian. Jadi kan ada satu keunikan namanya gitu. Itulah kira-kira yang bisa saya. Salah satu konsep dan harapannya udah ya. Jadi kalau seandainya rumah makan atau tempat-tempat kuliner itu mempunyai standar pelayanan yang mungkin sudah memiliki standar yang sama itu tentu akan membuat orang akan semakin nyaman untuk kembali berkunjung ke Payakumbuh Walaupun mungkin sekarang ini kalau dilihat dari tingkat kunjungan mungkin sudah cukup menggembirakan udah sudah cukup menggembirakan dan cukup membantu cukup membantu dari perkembangan bisnis kuliner ini. Nah, kira-kira yang akan menjadi tren di tahun 2023 sedikit nih, Daos, bisnis kuliner ini apa kira-kira? Kalau sekarang ini kalau kita lihat banyak kafe yang menjual spot buat untuk
alam ya. Iya. Ada yang di persawahan, Iya. ada di kaki gunung, ada Iya. kafe dengan konsep di tengah sawah. Iya. Nah kira-kira kalau menurut Daos sendiri nih sebagai pengamat wisata kuliner, untuk tahun 2023 ini ke depan nih kira-kira wisata seperti apa sih yang bisa dijadikan tren ya untuk wisata kuliner Payakumbuh dah? Ya, Kalau dulu kan udah waktu 2000 udah bukannya yang lesehan, Iya. semuanya pada lesehan aja Iya. semua. Iya. Kemudian musimnya kafe dengan live musik, Iya. semua kafe pakai live musik. Tapi Iya. masa itu seperti Daos bilang itu ada Iya. periodenya. Iya. Nah kira-kira apa kini nih Daos? Ya kalau kira-kira untuk yang ke ininya mungkin akan balik lagi ke ke tradisi yang lama, tradisional. Iya, banyak seperti itu Banyak, sepertinya. iya. Segmentasi pasarnya lebih banyak ke situ Iya, kali, Daos, ya. karena gini ya, kita contohkan misalnya seperti yang pernah dibikin orang tua kita dulu kayak sambal yang cangkuh, Iya, sambal buru-buru. sambal buru-buru gitu kan. Itu lebih apa ya? Lebih menarik Daos. Itu kan kalau kita kolaborasikan dengan penampilan bintang 5, itu akan akan menggugah selera. Iya. Itu satu. Dan yang kedua, apakah kita nanti kita kembalikan lagi ke zaman yang dulu? Iya. Misalnya seperti dulu kita kasih orang tua makan pakai piring kaleng. Kan bisa itu. Oh iya. Jadi itu kira-kira nanti yang akan booming lagi gitu. Yang akan booming Iya, lagi ya. iya. Berarti mungkin pergeserannya itu ke masa-masa yang masa dulu kali Daos ya. Iya, masa-masa dulu. Bentuk Iya. penyajiannya Iya. seperti yang Daos bilang mungkin Iya. pakai baju apa? Pakai baju tradisional Daos ya. Tradisional, iya. Baju tradisional, Iya. mungkin juga nanti dari properti makannya ya, seperti yang Daos bilang tadi. Iya. Bisa jadi mungkin dalam prosesnya Daos. Iya. Maksudnya prosesnya mungkin harus pakai tungku lagi Iya, ya. iya. Ya seperti apa orang tua kita dulu kan gitu. Iya. Mungkin orang-orang tuh pada rindu gitu. Ah. Ya contoh lah kita sekarang kita tengok kalau kita tengok orang kan sekarang kan lebih memakai konsep alam. Iya, konsep alam betul. Konsep alam seperti di satu kafe si A misalnya dulu kan pakai dicor, sekarang kan pakai batu. Pakai batu aja ya. Nah, itu kan ada sinyal-sinyal ke arah yang ini lagi gitu Iya, kan gitu. ke masa lalu. Ke masa lalu gitu. Nah, itulah yang kira-kira yang akan yang booming nanti. Yang booming lagi. Berarti kadang-kadang orang kan main gini nih. Pergi ke suatu tempat kuliner pengen bernostalgia udah ya. Iya, bernostalgia. iya, Ya kan mungkin waktu SMP, waktu SMA mungkin makannya lagi pakai piring apa Daos? Pakai piring kaleng. Pakai piring kaleng ya. Iya, Kemudian mungkin makan masaknya itu tidak pakai kompor, pakai apa? Pakai kayu Pakai ya. kayu, pakai tungku. Pakai kan tungku itu. ya. Iya, Nah, mungkin kuliner-kuliner seperti itu mungkin yang lebih banyak diminati ya dibandingkan mungkin kuliner-kuliner yang sifatnya modern Daos, lebih modern. Dan ini mungkin pemirsa DNA TV, buat Anda semua penonton dimanapun berada, mungkin ini menjadi sebuah inspirasi ya, menjadi sebuah peluang bisnis mungkin Daos ya, di masa yang akan datang, kalau seandainya memang ada berkeinginan untuk membuka sebuah wisata kuliner di Kota Payakumbuh, karena peluang itu masih terbuka. Masih terbuka. Ya. Cukup lebar Daos ya. Cukup lebar dan pangsa pasarnya juga sangat banyak sekali. Iya. Baik pemirsa DNA TV, udah tanpa terasa sudah ke penghujung acara kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Daos sudah hadir ke studio DNA TV, sudah sharing, sudah bercerita tentang wisata kuliner Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini pemirsa DNA TV sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kita, bisa menjadi sebuah ide ya untuk kita menjadi yang lebih baik. Terima kasih Daos. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi lain kesempatan. Amin. Di DNA TV dan tentunya mungkin dengan program yang lain. Baik pemirsa DNA TV, demikianlah opini kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di opini minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.